Kisah ini terjadi di Andalusia, Spanyol, dan pernah ditulis di majalah Sabili pada era 1990-an. Seorang jenderal bernama Adolfo Roberto dikenal sebagai pemimpin penjara yang bengis dan ditakuti. Setiap sipir penjara diwajibkan membungkukkan badan saat ia lewat. Bila tidak, sepatu bot Roberto akan mendarat di wajah mereka tanpa ampun. Suatu hari saat melakukan pemeriksaan ke dalam sel, Roberto tiba-tiba murka. Ia mendengar suara seseorang yang tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Dengan keras, ia berteriak agar suara itu dihentikan. Namun penghuni sel itu tetap melanjutkan bacaannya, seolah tak mendengar teriakan tersebut. Amarah Roberto pun meledak. Ia meludahi wajah sang tahanan, seorang lelaki tua renta, kurus dan lemah. Tak cukup dengan itu, ia menyulutkan rokok menyala ke wajah dan tubuh pria tua itu. Anehnya, tak satu pun keluhan keluar dari mulut lelaki tersebut. Yang terucap hanyalah lirih doa, Robbi wa ana abduka. Para tahanan yang lain menyaksikan kejadian itu hanya bisa menahan emosi dan berkata, "Bersabarlah Ustadz, insya Allah tempatmu di surga." Mendengar sebutan Ustadz, kemarahan Roberto semakin menjadi-jadi. Ia menarik tubuh pria tua itu dengan kasar hingga terjerembab ke lantai. Dengan nada menghina, ia mencaci, mengungkapkan bahwa ia membenci semua hal yang berkaitan dengan agama lelaki tersebut. Namun sang Ustadz tetap tenang. Ia berkata bahwa dirinya telah lama merindukan kematian agar bisa segera bertemu dengan Rob yang dicintainya. Ia menyatakan bahwa tak sepantasnya ia tunduk pada kezaliman manusia sebab dirinya bukan bagian dari orang-orang zalim. Ucapan itu membuat Roberto semakin kalap. Ia menendang wajah sang ustadz hingga jatuh tersungkur dan bersimbah darah. Dari saku baju ustadz tersebut terjatuh sebuah buku kecil. Sang ustadz meraihnya dan menggenggam erat. Roberto membentak, meminta agar buku itu diserahkan padanya. Namun sang ustadz dengan tegas menolak. Ia mengatakan bahwa buku itu suci dan haram disentuh oleh tangan orang kafir. Dengan kasar, Roberto menginjak tangan sang ustadz hingga jari-jarinya berdarah, lalu merebut buku itu. Saat membuka halaman pertama, matanya membelalak. Ia mengenali huruf-huruf di dalamnya. Meskipun samar, memori masa kecilnya tiba-tiba muncul kembali. Dalam ingatannya, ia melihat seorang anak kecil berdiri di tengah lapangan sunyi, menatap tubuh ibunya yang tergantung di tiang eksekusi. Anak itu menangis, memanggil-manggil ibunya yang telah berjanji akan mengajarinya mengaji malam itu. Sang anak juga memanggil ayahnya yang baru saja ditangkap hari sebelumnya. Tiba-tiba datang seorang prajurit yang menanyai siapa nama anak itu. Ia menjawab polos, Ahmad Aizah. Namun nama itu dianggap buruk oleh prajurit tersebut. Sejak hari itu nama sang anak diganti secara paksa menjadi Adolfo Roberto. Kesadaran Roberto seketika kembali. Ia langsung membuka baju sang ustadz. Ketika melihat tanda lahir di perut lelaki tua itu, sebuah tahi lalat besar, Roberto menjerit histeris. Ia menyadari lelaki renta yang selama ini ia siksa tanpa ampun adalah ayah kandungnya sendiri. Sambil menangis memeluk tubuh sang ustadz yang sudah lemah, Roberto menyebut-nyebut bahwa ia masih mengingat huruf-huruf hijaiyah yang dulu diajarkan ayahnya. Ia memohon agar ditunjukkan jalan yang selama ini ditempuh ayahnya. Sang ustadz membuka mata. Air mata mengalir dari wajah tuanya. Dengan suara lemah, ia berkata, "Anakku, pergilah ke Mesir. Di sana banyak saudaramu. Carilah Syekh Abdullah Fattah Ismail Al-Andalusi. Belajarlah darinya." Setelah menyampaikan pesan terakhir itu, sang ustadz menghembuskan nafas terakhir dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Wajahnya tenang, seakan tersenyum. Beberapa tahun kemudian, anak yang dahulu bernama Roberto dikenal kembali dengan nama aslinya Ahmad Aizah. Ia menjadi seorang ulama besar di Mesir, mendedikasikan hidupnya untuk Islam sebagai bentuk penebusan atas masa lalunya.